karena Ia pribadi yang penuh kuasa. Namun dalam perjalanan hidup kita tak jarang juga ada yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Apa benar ya kalau saya ikut misa menerima hosti yang wujudnya kecil, nipis setipis ATM? Itu sungguh-sungguh Tuhan. Lawang saya makan aja nggak berasa enak makan Oreo daripada hosti kecil, nggak berasa. Apalagi minum anggur, jarang, romonya saja yang minum, nggak pernah diberi. Saya minum anggur itu pas waktu komuni pertama doang. Nah itu belum pernah. Ada yang mulai meragukan, apakah sungguh-sungguh dalam Ekaristi hadir? Maka mulai mencari-cari, shopping ke tempat-tempat yang lain. Oh, Tuhan di gereja Katolik itu tidak penuh kuasa, tidak peduli dengan saya, maka mulai mengandalkan kekuatan-kekuatan lain. Nah, poin pertama, marilah kita yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa. Yang kedua, jangan pernah berpikir penyakit atau penderitaan itu asalnya dari Tuhan atau hukuman dari Tuhan. Tidak. Yesus saja tadi dalam Injil menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Maka berarti Tuhan itu juga tidak senang kalau ada orang sakit. Tuhan ingin umatnya itu sehat. Jangan pernah berpikir kalau kita itu sakit, bahkan sakit yang berat, ini hukuman dari Tuhan. Tidak. Mengapa Tuhan engkau memberi aku sakit ini? Padahal aku sudah rajin rosario tiap hari 5 kali. Ngantuk terusan. Mengapa Tuhan aku sudah rajin ikut Ekaristi? Suamiku kau biarkan sakit sudah bertahun-tahun. Menganggap penyakit itu hukuman atau berasal dari Tuhan. Tidak. Ya Tuhan saja menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Maka sebenarnya Yesus juga tidak suka melihat umatnya itu menderita. Tapi penderitaan sakit itu adalah bagian dari hidup kita. Baru beberapa tahun ini semua orang banyak menderita sakit. Bahkan banyak juga yang meninggal karena pandemi COVID. Apakah itu kehendak Tuhan hukuman? Tidak. Yang ketiga, belajar dari Ayub. Meskipun Ayub sakit menderita, ditinggal oleh istri dan anaknya, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dan teman-temannya, Ayub tetap setia dan percaya kepada Allah. Sahabat-sahabat Ayub itu menggoda Ayub, Ayub, kamu itu sudah dihukum oleh Tuhan, semua hartamu habis, kamu diberi sakit. Mengapa kamu mau tetap setia kepada Yahweh, kepada Allah? Tinggalkan saja Tuhan. Ayub tetap yakin dan percaya kepada Allah. Kita berharap pengalaman-pengalaman penderitaan, pengalaman-pengalaman tidak enak, pengalaman sakit tidak menggoncangkan iman kita, bahkan meninggalkan Tuhan. Ayub menjadi contoh dan teladan bagi kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sampai kapanpun selama kita masih hidup di dunia, kita akan tetap punya peluang untuk mengalami penderitaan dan sakit. Marilah kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Ia sanggup mengatasi segala sesuatu, bahkan penderitaan dan pengalaman sakit kita. Yang kedua, jangan pernah berpikir sakit penderitaan itu pemberian atau hukuman dari Tuhan. Tidak, itu bagian dari persiaran hidup kita. Dan yang ketiga, kalau kita sungguh-sungguh mengalami pengalaman penderitaan sakit, marilah kita terus belajar untuk percaya kepada Tuhan dan
Jangan sesekali untuk meninggalkan Allah dan mencari dukungan atau kekuatan yang lain. Semoga Tuhan memberkati kita senantiasa.